Raudhah itu Pak, Raudhah itu kata Rasulullah adalah tempat antara kamarku dan mimbarku. Jadi antara kamar dan mimbar Rasulullah ada tempatnya, ada jeda ya. Itu namanya Raudhah. Namanya Raudhah. Nah, jadi kalau mau tahu gimana mimbar Rasulullah sekarang ya yang ada sekarang itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika meninggal dimakamkan di kamarnya. Ada berikut sunnah Rasulullah. Ada berikut Rasulullah nggak? Rasulullah meninggal dimakamkan di kamar. Bapak kalau berikut Rasulullah nanti begitu mati makamnya di mana? Sudah Rasul, gitu kan? Ikutin Rasul. Rasul itu meninggal makamnya di kamar. Nah mau nggak begitu? Berapa? Ya. Rasul ketika meninggal dimakamnya di kamar, di tempat dia tidur di situlah. Nah ketika Rasulullah meninggal itu dimakamkan di situ, Siti Aisyah yang masih tinggal sama Rasulullah itu masih tinggal di situ. Jadi Siti Aisyah itu selama Abu Bakar menjadi khalifah, beliau tidur di samping makamnya Rasulullah. Karena memang Rasulullah dimakamkan di rumah, di kamarnya. Sebelahnya ini makam, Siti Aisyah tidur di situ, di sebelahnya makam. Kalau Siti Aisyah tidur di belakang makam. Nah, kemudian singkat cerita, ketika Abu Bakar meninggal, wafat, Abu Bakar ini kan ayahnya Aisyah, ya kan? Sebelum wafat minta dimakamkan di samping Rasulullah karena ayahnya dibolehkan. Nah, ketika Abu Bakar meninggal dimakamkanlah di samping Rasulullah. Jadi ada dua makam di situ tuh. Nah, ketika ada dua makam, Siti Aisyah kemana? Siti Aisyah masih tinggal di situ. Jadi makam Rasulullah, makam Abu Bakar, sebelahnya Siti Aisyah tidur di situ. Berapa lama? Selama Sayyidina Umar menjadi khalifah. Berapa tahun tuh? Tahun-tahun. Jadi di situ. Nah, begitu Sayyidina Khalifah Abu Bakar naik, beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau minta kepada Aisyah supaya bisa dimakamkan di samping sahabatnya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau Sayyidina Umar bukan cuma sekedar sahabat tapi juga mertua. Abu Bakar itu bukan cuma sekadar sahabat tapi mertua. Kenapa? Karena istrinya Nabi Muhammad, istri Rasulullah Aisyah itu anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu sahabat merangkap mertua. Sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bukan cuma sekedar sahabat tapi mertua. Karena anak yang bernama Hafsah juga dinikahi oleh Rasulullah. Jadi apa tuh? Mertua mantu. Mertua mana? Antara Rasulullah sama Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika akhirnya diizinkan tuh Sayyidina Umar dimakamkan di situ. Setelah Sayyidina Umar dimakamkan di situ, berarti ada berapa makam? 3 makam. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Nah, ketika ada makam Sayyidina Umar di situ, barulah Siti Aisyah keluar dari situ, nggak tinggal di situ lagi. Kenapa? Karena namanya manusia ada kebutuhan khusus, entah ganti baju, entah lepas kerudung, gitu kan? Kalau sama Rasulullah kan suami, gitu kan? Kalau sama Abu Bakar orang tua, kalau Umar udah orang lain. Sampai segitu Siti Aisyah malu kalau auratnya kelihatan. Sampai segitu tuh Siti Aisyah malu kalau rambutnya kelihatan karena di situ apa? Di situ ada makam Sayyidina Umar. Nah kalau zaman sekarang, borok, masih hidup aja udah pada buka. Maka jauh Siti Aisyah sama imanannya luar biasa. Sampai apa saya malu. Kenapa kalau di situ? Malu ada Umar di situ. Kalau saya lagi buka kerudung, buka habis mandi atau gimana, pasti buka auratnya. Saking malunya akhirnya beliau nggak mau lagi tinggal di situ. Akhirnya geser ke samping. Itu luar biasanya Siti Aisyah. Makanya patah Siti Aisyah salah satu jadi ummul mukminin. Kepada kumpulan saja sampai malu.
Kenapa? Karena beliau yakin, beliau tahu bahwa mereka ini Rasulullah Abu Bakar dan Umar itu tidak meninggal. Apa? Pindah. Mereka itu hidup. Cuma pindah akhlak itu aja. Baru ahya, mereka itu hidup semua. Bahkan Rasulullah itu senantiasa hidup. Gitu. Nah, salah satu Siti Aisyah nih, kalau Siti Aisyah itu pernah ya dulu dapat hadiah uang dinar yang sangat banyak. Itu dibagi-bagi Pak, duitnya dibagi-bagiin sampai nggak ada buat dia sendiri. Dapat bonus, dapat hadiah dari orang, uangnya dibagi-bagi kepada bagian miskin. Sampai dia sendiri nggak punya duit buat makan besoknya, kena habis. Nah inilah kalau orang-orang seperti ini, Siti Aisyah itu kalau Siti Aisyah istrinya, di mana suaminya Rasulullah, istrinya sih sudah kayak gitu, bagaimana suami. Nah inilah yang seperti Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Ini orang-orang kayak gini sedang yang jadi apa di sini dalam Al-Quran. Jangan semuanya habis buat sedekah lah buat rumah deh, kata Allah gitu maksudnya. Bukan buat kita Pak, nah, kita mah sedekah kagak. Yang ada ngumpulin bandar jauh pokoknya Pak. Pakai malu kita kalau sama sahabat. Itu baru tulis sedikit tentang bagaimana Siti Aisyah sebagai ummul mukminin. Kemudian Siti Aisyah itu adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan beliau meriwayatkan ribuan hadis. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan rumah tangga dan wanita itu ngambil dari Siti Aisyah. Inilah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah menikah. Kenapa Rasulullah menikah? Karena dengan menikah itu beliau tahu kehidupan rumah tangga. Jadi beliau bisa menetapkan hukum begini. Kenapa? Beliau sendiri merasakan. Jadi hikmahnya kenapa Rasulullah menikah adalah Rasulullah menyampaikan hukum-hukum. Lah kalau orang nggak pernah nikah, bagaimana mau menyampaikan hukum? Orang yang nggak pernah nikah, makanya hukum sebelah maka agak sempurna. Kenapa? Karena panutannya tidak nikah. Beda sama Nabi Muhammad. Bagaimana kalau wanita haid, kan gitu kan? Bagaimana kalau bercerai? Bagaimana masa iddahnya? Itu diatur semua Pak. Bagaimana sholatnya wanita? Bagaimana pakaian wanita? Itu semua diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah, di antaranya adalah Siti Aisyah. Jadi banyak hikmah-hikmahnya Rasulullah menikah, bahkan lebih dari satu. Kenapa? Karena orang beda-beda. Siti Aisyah itu adalah Siti yang sangat cerdas. Nah, ini sekaligus kita membahas sedikit bahwa benarkah Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun? Kan gitu kan ya? Ada bilang 6 tahun malah. Siti Aisyah Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun atau pada usia 6 tahun. Tidak ada catatan sejarah yang memastikan Ummu Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah. Yang ada adalah ketika terjadi perang Badar, Siti Aisyah sudah ada di Madinah. Orang-orang yang boleh ikut berperang baik wanita adalah mereka yang sudah berusia di atas 14 tahun atau sudah balik. Kalau belum balik belum boleh ikut perang. 14 tahun. Nah kemudian yang paling satu lagi boleh ikut berperang pada perang Uhud. Dan ketika perang Uhud itu Siti Aisyah berusia sekitar 14 sampai 17 tahun. Dan itu belum menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah menikah Siti Aisyah itu setelah terjadinya perang Badar dan perang Uhud. Artinya apa? Artinya Rasulullah menikah Siti Aisyah bukan pada usia 9 tahun, namun sudah dewasa, sudah balik. Itu fakta sejarahnya. Nah kita dibohong-bohongin.
dia aja